Andre ceritanya. Boleh nggak tahu berapa lama ya Andre ada di lembaga pemasyarakatan? Terus ngapain aja sih Andre di sana? Apa aktivitas kamu? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama saya jawab pertanyaan pertama, berapa lama saya ada di lapas itu. Saya dijatuhkan hukuman selama 6 tahun 6 bulan yang harus saya terima. Saat saya menerima hukuman yang diberikan itu, hidup saya semakin terpuruk. Saat saya menjalani hukuman yang diberikan itu, ketakutan yang sangat besar dalam hidup saya. Ada banyak rasa takut yang saya alami. Dan juga di balik itu semua, menjalani hari-hari saya itu seperti saya menjalani hari-hari dalam neraka. Ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang harus saya lewati. Melihat orang-orang yang di dalam penjara itu, hidup saya semakin takut, semakin saya berarti saya tidak punya apa-apa. Ketika saya masuk di dalam lapas itu, di dalam sel itu, saya melihat ada banyak orang-orang yang bertato, ada banyak orang-orang yang besar-besar badannya, ada banyak orang-orang yang seram. Ini seperti saya masuk ke dalam gua singa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya dalam kehidupan saya, tapi saya rasakan itu. Rasa takut itu memang ada, sangat besar yang saya alami. Karena itu yang namanya lapas, pasti ya semua mungkin orang tahu itu tempat seperti apa. Dan penyebab saya kenapa bisa berada dalam itu, ada sesuatu hal yang membuat saya itu berada di dalam itu, ada suatu konflik, masalah yang harus saya hadapi. Tapi dengan adanya masalah ini, saya tidak mau menjadi terpuruk, saya tidak mau menjadi down. Dan kemungkinan saya yakin saya pasti lebih berhasil. Saya memiliki, Tuhan kasih potensi yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dan setelah saya menjalani hari-hari saya di situ, saya mulai hidup seperti layaknya mereka, teman-teman saya yang ada di dalam itu. Saya tidak pernah yang namanya hidup keras, yang tidak tahu hidup keras saya sudah jalani dengan kebiasaan yang mereka lakukan, dan itu yang biasa saya lakukan selama berada di dalam itu. Kehidupan saya mulai amburadul. Saya sering begaduh, saya sering berkelahi dengan teman-teman. Dan seperti saya itu menganggap saya itu sudah jadi preman. Dan kemarahan yang sangat luar biasa yang tidak saya bisa kontrol dalam hidup saya itu salah satunya yang membuat keadaan saya semakin terpuruk di dalam itu. Dan pada suatu saat ketika saya diangkat menjadi seorang pemimpin di dalam kamar itu, ada banyak juga tantangan yang harus saya lewati. Tepatnya di 2 tahun setelah saya berada di dalam lapas, setelah saya jalani 2 tahun, saya mulai diangkat menjadi pemimpin di kamar, yaitu dalam arti palkam. Ya, ada banyak juga konflik yang saya hadapi juga, karena banyak orang mengatakan kan tidak mungkin seorang palkam itu yang badannya kecil. Ya, saya merasa badan saya itu kecil. Dan ada juga yang bilang akan mungkin palkam itu gak bertato, tidak mempunyai latar belakang preman. Saya memang akui itu memang benar. Tapi ketika saya memang harus saya menjadi itu supaya saya bisa berkuasa. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tepat di beberapa minggu kemudian saya diangkat menjadi kepala kamar, disahkan oleh beberapa rekan-rekan anak kamar juga, dan beberapa pegawai juga yang ada di situ yang bertugas. Saya disahkan menjadi kepala kamar. Saya menjalani hari-hari saya mulai seperti seorang raja. Dan saya tidak mengenal Tuhan juga. Sempat saya terpuruk. Saya menganggap saya itu hebat. Saya melakukan semua itu dengan kemauan saya. Apa yang saya mau saya bisa lakukan. Dan
sampai akhirnya hari berjalan saya menyadari saya itu tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat saya terpuruk kembali. Saya harus bangkit dan hidup saya harus diubahkan. Terima kasih.